Ini adalah PX Wireless Display Adapter. Jadi yang berfungsi untuk mentransmisikan dari layar HP sobat, laptop, Android, macOS, iOS ke layar monitor yang lebih besar. Jadi ini mungkin sangat berguna banget bagi sobat yang kerja di kantor yang sering meeting atau di perusahaan yang sedang melakukan presentasi, atau bahkan sobat yang punya cafe. Jadi nggak perlu ribet untuk mengganti-ganti display layar monitor yang tinggi di atas. Jadi tinggal menggunakan device ini aja. Assalamualaikum Sobat Viz TV. Oke, langsung aja. Jadi ini adalah tampilan dari kardus atau boxnya PX Wireless Display Adapter 4K Ultra HD. Jadi bisa support sampai 4K ya. Oke, ini mungkin pastinya kita buka dulu ya, supaya dia tidak terlalu mengkilap. Jadi memang dari PX ini sudah ada segelnya ya. Jadi ini terjamin karena memang device-nya belum pernah dibuka. Oke, jadi ini tampilannya ya. Ini lebih jelas sekarang ya. Jadi banyak banget spesifikasinya, sobat bisa lihat ya. Ini support 4K sampai 60 Hz. Terus kemudian one click horizontal screen. Jadi ini tinggal diklik aja, nanti posisinya bisa horizontal dan vertikal. Dan support dual band 2,4 GHz hingga 5 GHz. Terus sudah support juga HDR, High Dynamic Range. Yang pasti support untuk Android, Windows, macOS, dan iOS. Jadi ini tampilan bagian atas dus boxnya. Inilah tampilan belakangnya, di sini lebih detail lagi ya. Untuk spesifikasinya mungkin sobat bisa lihat sendiri di sini. Oke, langsung aja kita buka ya. Dan di dalamnya masih ada kardusnya lagi. Oke, lanjut kita buka kardusnya ya. Dan ini dia produknya. Di sini kita sudah dapat kabel HDMI-nya. Di sini terlihat untuk kabel HDMI-nya ini dilapisi oleh platnya gold gitu ya sebutannya. Jadi kualitasnya bagus dan HDMI-nya cukup tebal juga. Kemudian ini adalah kabel powernya. Kabel powernya juga bagus ya. Ini tebal ya. Jadi untuk powernya di sini menggunakan kabel USB Type-C. Jadi bisa pakai chargeran HP juga nantinya. Dan di dalamnya ada produknya yaitu PX-nya. Jadi ini dia perangkatnya ya. Oke, kita lihat dulu di sini ada buku panduannya. Jadi bagi sobat yang mungkin belum paham bisa lihat buku panduannya, tapi saya rasa ini sangat-sangat mudah, simple sekali sih karena tinggal diklik doang itu udah bisa ya. Dan yang pasti di sini bergaransi hingga 18 bulan. Dan yang terpenting, kalau misalkan sobat bingung dalam penggunaannya itu bisa menghubungi customer service-nya PX. Oke, jadi ini device-nya ya. Ini terlihat dari bahannya ini berkualitas ya, tebel ya. Bukan kaleng-kaleng, di bagian bawahnya juga ada bagian karetnya gitu, sehingga kalau misalkan ditaruh ya, dia itu keset, nggak gampang geser ya. Terus kemudian ada bagian ventilasinya, ini yang paling penting ya, karena kalau misalnya kita menggunakan dalam jangka waktu yang lama, jadi panasnya itu bisa terbuang dari ventilasi ini. Dan ventilasinya banyak, di sisi-sisinya juga banyak tuh ya ventilasinya. Oke, kemudian ini adalah HDMI yang nanti kita colok ke layar monitor yang paling besar yang akan kita gunakan untuk presentasi, untuk transmisi layar display dari HP atau dari laptop kalian. Oke, ini adalah port untuk power supply-nya ya. Jadi ini dicolok menggunakan kabel USB Type-C. Dan ini adalah switch untuk mengganti posisi screen-nya jadi horizontal ke vertikal atau sebaliknya. Oke, sekarang saatnya kita praktek bagaimana cara menghubungkannya. Oke, jadi langsung aja kita praktekin ya. PX Wireless Display-nya kita pasang di TV-nya. Jadi kita nyalain dulu TV-nya. Oke, ternyata tegak listnya di tengah. Kayaknya kita nggak jadi syuting deh. Ya sudah lah, gagal syutingnya. Bercanda. Oke, jadi langsung aja kita mulai instalasinya ya. Di sini kita pakai laptop dulu dan ini layar monitor yang nanti saya jadikan wireless display-nya. Oke, sekarang kita mulai colokan satu persatu ya. Oke, yang pertama kita colokin dulu HDMI-nya, kemudian kita colokin untuk kabel powernya yang ini ya. Nah, ini USB Type-C-nya sebenarnya bisa dicolokin ke TV-nya, langsung ke USB TV-nya bisa, tapi di sini saya pakai adaptor ya karena monitor saya tidak ada USB-nya.
Oke, jadi ini sudah nyala sobat, cukup hubungkan HDMI-nya ke target monitor yang akan dijadikan wireless display-nya. Oke, indikatornya juga sudah nyala dan tampilannya seperti ini. Sobat bisa langsung login menggunakan SSID ini dan passwordnya ada di sini, atau mau masuk lewat IP-nya juga ada di sini. Dan sobat juga bisa scan menggunakan HP, atau kalau mau mirroring juga tinggal scan aja di sini. Oke, pertama saya ingin coba menggunakan HP Android dulu ya. Oke, jadi kita tinggal buka aja WiFi kita. Di sini kan dia pakai jaringannya 5G ya. Ini dia SSID-nya, jadi sesuai ya dengan nama yang di sini. Kita tinggal masukkan passwordnya aja sekarang. Oke, ini sudah terkoneksi. Tidak ada internet memang karena kita tidak dikoneksikan ke internet ya untuk saat ini ya. Jadi ini sebenarnya bisa juga dikoneksikan ke router kita. Oke, sekarang kita langsung lakukan scan aja di sini ya. Sebenarnya sobat juga bisa input IP yang tadi secara manual. Oke, jadi sama aja sih sebenarnya. Ini dia IP-nya. Kita buka situsnya, bisa pakai Google Chrome juga ya. Ini saya pakai web browser biasa. Oke, sekarang sudah muncul. Tugas kita tinggal hubungkan ke router yang ada di rumah agar semua device nanti yang dalam satu jaringan router tersebut jadi terkoneksi ke PX ini. Sehingga kalau misalkan kita mau screen mirroring atau memindahkan transmisi display kita ke monitor, itu tinggal konekin ke router kita aja dan bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang tersedia seperti ini. Oke, sekarang PX-nya sudah terhubung ke internet, jadi sudah berubah semua tampilannya seperti ini, jadi lebih keren ya. Oke, sekarang kita langsung scan lagi aja yang tersedia di monitor kita ya. Oke, kita buka. Oke, ini setelah saya koneksikan tadi hasilnya sama seperti tampilan di monitor kita ya. Oke, untuk menggunakannya di sini kita perlu sign in. Jadi kita coba sign in dulu. Oke, di sini saya coba sign in menggunakan Google aja biar cepat. Oke, jadi langsung muncul ya ke layarnya. Jadi kita bisa langsung nonton TV gitu ya. Dari HP ini kita bisa pause juga, kita bisa back ya. Oke, jadi kita ketik lagi ya IP-nya ini dan sekarang pilihannya menjadi banyak banget tuh ya. Ada Miracles mode juga, terus ada bahasanya. Ini bisa diganti, kita ganti mungkin bahasa Inggris biar lebih paham ya. Oke, kemudian kita juga bisa ganti settingannya semua di sini tuh, banyak banget, lengkap banget, dan namanya bisa diganti. Ada S-Channel, S-Air, for saving, terus ada upgrade-nya juga. Terus sobat juga bisa download aplikasinya di Play Store ya, itu namanya S-Case. Bisa juga pakai aplikasi yang lain, jadi nggak cuma S-Case aja ya, aplikasi lain pun support. Oke, sekarang kita coba scan untuk mirroringnya ya. Oke, jadi langsung kita konekkan dan kita sambungkan. Oke, ini sudah tersambung ya. Jadi sobat bisa pakai aplikasi juga, tapi di sini saya coba pakai proyeksi bawaan HP apakah bisa atau enggak. Oke, langsung muncul perangkatnya, kita pilih ya. Oke, ternyata sepertinya HP saya nggak support ya. Jadi kita pakai aplikasi S-Case-nya aja coba ya. Oke, di sini belum kedeteksi, jadi kita scan dulu. Oke, jadi setelah di scan kita sudah bisa mirroring seperti ini ya. Jadi kalau misalkan sobat mungkin gagal mirroringnya, pastikan dulu untuk S-Case-nya, aplikasinya itu diberikan izin ya di settingan aplikasinya. Oke, jadi ini benar-benar menampilkan semua yang ada di HP kita ya, tuh. Oke, sekarang kita coba dari vertikal ke horizontal, dari coba HP-nya dulu ya. Apakah dia ngikut gitu ya? Kita coba mungkin buka aplikasi. Oke, jadi bisa ya. Ini kita buka YouTube dalam posisi yang horizontal. Jadi yang di TV-nya pun ngikutin. Dan sebenarnya kita juga bisa pencet ini ya. Untuk merubah tampilannya kita coba pencet sekali ya. Dia akan berubah. Tuh, jadi dia miring. HP-nya lurus tapi dianya miring. Jadi ini tinggal diklik aja. Nah, dia bisa menyesuaikan. Atau kita juga bisa merubah dari HP-nya. Jadi contohnya seperti ini. Oke, kita coba fitur lainnya di S-Case ya. Jadi di sini ada S-Channel ya. Kita tinggal buka aja. Di sini kita bisa search ya. Jadi video apa yang mau kita tonton, atau kita tinggal geser-geser ke bawah. Nah, ini ada Jurnalisa nih, kesukaan saya nih. Coba kita klik ya. Oke, jadi kita bisa langsung nonton Jurnalisa ya. Dan HP-nya biasa aja. Kalau kita mau close pun nggak masalah ya tuh. Jadi dia tetap menampilkan. Jadi TV-nya juga kayak Android ya. HP-nya aman, nggak perlu buka YouTube juga. Oke, untuk operasional kita juga bisa lakukan dari sini ya. Misalkan kita pause, kita close, kita juga bisa lakukan dari HP.
Oke, selain itu kita juga bisa berbagi file media ya, dari foto, video, musik langsung ke monitor termasuk kamera. Sekarang mungkin kita praktekkan untuk laptop ya, jadi kita seolah melakukan presentasi. Oke, sekarang kita coba ke laptop ya. Langkah pertama, pastikan sobat sudah koneksi ke WFD 4K-nya atau device-nya. Ini sudah saya koneksikan dengan password yang sama ya, seperti yang tadi. Terus kemudian sobat bisa koneksikan juga menggunakan Google Chrome. Seperti biasa, diketik aja IP yang tertulis tadi ya di sini ya. Ini juga banyak settingan-settingannya sama seperti yang di HP tadi tuh, dan bisa dirubah-rubah juga sesuai dengan kebutuhan sobat. Tapi saya pribadi lebih mudah menggunakan aplikasi ya, karena setiap pakai browser harus ketik terus nih ini ya. Tapi kalau aplikasi sobat tinggal download aja scase.com ya. Jadi di sini ada aplikasi atau software yang bisa di-download. Jadi untuk Android, iOS, Windows, Mac, dan Chrome OS. Jadi karena di sini saya pakai Windows, langsung aja diklik Windows dan nanti sobat tinggal install yes, next aja, dan kita buka aplikasinya. Dan ini dia aplikasinya ya. Jadi sobat bisa lihat ini belum terkoneksi ya, dia masih tampilan yang home gitu. Oke, kemudian di sini ada pilihan mirror dan extend. Kita pilih yang mirror aja dulu deh ya. Oke, kita klik dan langsung pindah ke sana gambarnya. Jadi kalau sobat mau melakukan presentasi ya. Oke, sobat jadi langsung bisa muncul di monitor yang besar nanti ya, di saat kita presentasi atau melakukan segala hal ya tuh. Ini juga bisa dilakukan tidak hanya mirror aja, tapi bisa juga menjadi extend. Ini juga bisa jadi extend atau monitor kedua. Jadi misalkan belum kita mau tampilkan ya, jadi tampilannya seperti ini. Jadi kita tinggal pilih aja menu di bawah yang tulisannya slideshow ya. Jadi dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita tinggal kendalikan aja next. Di sini sobat bisa melakukan presentasi ya. Dan yang perlu diperhatikan terakhir adalah jarak antara wireless display ini dengan gadget sobat dan WiFi itu setidaknya maksimal ya 12 meter agar gambarnya itu lancar ya, proyeksinya lancar, wireless displaynya lancar. Atau sobat juga bisa pakai remote ya, yang biasanya pakai remote Bluetooth tinggal di next aja, jadi keren banget kan. Oke, jadi memang wireless adapter ini berguna banget terutama bagi sobat yang sering bekerja di kantor, terus meeting, terus mungkin lagi ngumpul di cafe, mau menjelaskan sesuatu, presentasi sesuatu, atau bahkan mau menampilkan siaran movie, nonton bareng, nobar, atau apapun itu. Oke, itu tadi videonya bagi sobat yang mau beli dan nanya harganya, itu semuanya saya taruh di deskripsi video ya, karena kan harganya bisa naik dan turun, jadi sobat bisa langsung lihat harga terupdate-nya untuk melihat harga terupdate dan mungkin sekalian beli ya. Untuk beberapa device yang pernah saya coba ya, seperti Anycast dan lain-lain, itu kan banyak yang KW juga dan umurnya ternyata nggak ada yang panjang. Tapi tenang aja, jika sobat menggunakan PX wireless display adapter ini yang pasti bergaransi dan build quality-nya juga bagus, jadi nggak perlu khawatir. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalian disupport juga dengan cara like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam Sobat Viz TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.